Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Digital Marketing, yaitu membahas atau mereview jurnal atau artikel yang sudah pernah saya kumpulkan waktu UAS. Langsung saja ke jurnal yang pertama dengan judul Dampak Adopsi E-commerce dan Pemasaran Digital terhadap Kinerja Keuangan dan Keberlanjutan UMKM selama pandemi COVID-19. Penulis Jandigo Abu Bakar, Siddiq, Said Hawar Abbas, Muhammad Hamayu, Muhammad Masuku Musman, Syekh Sa'alam, diterbitkan di jurnal MDPI, tahun publikasi 13 Januari 2023. Adapun latar belakangnya yaitu perdagangan elektronik commerce atau EC menjadi sangat penting sebagai media teknologi bagi perusahaan untuk melayani konsumen, meningkatkan jangkauan geografis, bereaksi terhadap tekanan eksternal, dan memangkas biaya. Pengenalan EC telah mendorong banyak perusahaan untuk memiliki jenis jejak digital dengan memanfaatkan peluang yang disediakan internet. Adopsi platform e-commerce secara substansial mempengaruhi biaya transaksi, kecepatan pengiriman, kepuasan pelanggan, dan kinerja perusahaan. Kurangnya penelitian terhadap dampak ECA dan DMA terhadap kinerja keuangan. Keberlanjutan UMKM menjadi pendorong penelitian ini yang mengisi kekosongan dan meningkatkan UMKM kinerja keuangan di masa pandemi COVID-19 sehingga di semua kalangan dapat berinteraksi secara online tanpa bertemu secara langsung. Fenomena yang diteliti yaitu pengaruh e-commerce dan pemasaran digital terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan UMKM selama pandemi COVID-19. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Yang pertama, peningkatan pemahaman tentang dampak e-commerce dan pemasaran digital. Kedua, panduan bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja keuangan. Ketiga, bantuan dalam menjaga keberlanjutan UMKM. Keempat, strategi pemasaran digital yang relevan. 5, inovasi dalam sektor e-commerce dan pemasaran digital. Adapun link jurnal sudah tercantum di bawah ini. Review kedua dengan judul Dampak Adopsi Pemasaran Instagram terhadap Keputusan Pembelian Konsumen terhadap Fashion. Penulis Daniel Agustin Agnes. Diterbitkan di jurnal JIM UPB, tahun publikasi 2020. Latar belakangnya, dunia yang semakin terglobalisasi didorong oleh kemajuan teknologi dan revolusi dalam cara komunikasi serta berbagai informasi, terutama melalui media sosial. Media sosial telah menjadi alat pemasaran yang efektif, memungkinkan individu dan perusahaan untuk berbagi informasi, menciptakan kesadaran merek, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dalam memilih produk layanan melalui Instagram. Fenomena yang diteliti yaitu pengaruh adopsi pemasaran digital terhadap kepuasan pembelian konsumen terhadap fashion. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Yang pertama, memahami pengaruh platform sosial media terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, penerapan strategi digital marketing yang efektif. Ketiga, tren pemasaran yang relevan dengan digitalisasi. Keempat, peningkatan kepercayaan konsumen dan pengalaman penggunaan. 5, dampak pada brand awareness dan penjualan. Adapun link jurnal sudah tercantum di bawah ini. Lanjut ke judul artikel ketiga mengenai peran afiliasi Shopee terhadap peluang kerja. Penulis Irayanti Muhammad Fadil Nasution Sri Suci Ayu Sundari. Diterbitkan di jurnal JMB tahun publikasi 2022. Latar belakang pengangguran merujuk pada individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia adalah dengan mengikuti program afiliasi Shopee. Afiliasi Shopee adalah program yang memungkinkan pembuat konten di media sosial untuk memasarkan produk Shopee dan mendapatkan komisi.
Afiliasi Shopee menjadi bagian dari strategi marketing mix khususnya dalam promosi yang membantu perusahaan memasarkan produk melalui media sosial. Program ini mempermudah perusahaan menjangkau target pasar dengan lebih efektif melalui dukungan para pembuat konten melalui pembuatan konten. Selama pandemik, Shopee menjadi platform belanja online yang paling populer dan salah satu program yang membantu masyarakat adalah program afiliasi Shopee. Program ini memungkinkan peserta untuk bekerja dari rumah, work from home, dan menghasilkan uang dengan memanfaatkan media sosial, memberikan alternatif penghasilan bagi banyak orang yang terdampak pandemi dan kehilangan pekerjaan. Fenomena yang diteliti, pengaruh afiliasi Shopee terhadap peluang kerja. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam bidang digital marketing saat ini. Yang pertama, peningkatan peluang pekerja melalui pemasaran afiliasi. Kedua, pemahaman tentang model bisnis afiliasi dalam digital marketing. Ketiga, penerapan strategi pemasaran digital yang efektif. Keempat, dampak teknologi digital terhadap struktur pasar kerja. Yang kelima, keterlibatan pengguna dalam pengambilan keputusan pembelian. Ada polling jurnal sudah tercantum di bawah ini. Lanjut ke jurnal keempat dengan judul Peran e-worm, lifestyle, kepercayaan, dan konten marketing dalam keputusan pembelian generasi milenial di Facebook. Penulis Muhammad Ferdianto, Rahmat Soling, Hamid, Edi Hasimas Judi. Diterbitkan di Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Samratulangi JMBI Unsrat. Tahun publikasi 2023. Latar belakang, di era teknologi yang berkembang pesat, inovasi pemasaran menjadi kunci keberhasilan usaha. Pemanfaatan teknologi berbasis web dan media sosial seperti Facebook Marketplace memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mempromosikan usaha, memperluas jaringan, dan meningkatkan efisiensi. Generasi milenial yang sangat dipengaruhi oleh media sosial lebih mempercayai rekomendasi teman atau keluarga melalui e-watch of moods dalam pengambilan keputusan pembelian. Fenomena yang diteliti, pengaruh e-worm, lifestyle, kepercayaan, dan konten marketing terhadap keputusan pembelian generasi milenial di Facebook. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Memahami pengaruh e-worm elektronik, word of mouth. Dua, menilai pengaruh lifestyle dan kepercayaan. Ketiga, konten marketing yang lebih terarah. Yang kelima, strategi pemasaran yang lebih terfokus pada Gen Z milenial. Yang kelima, meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan. Adapun link jurnal sudah tercantum di bawah ini. Jurnal yang kelima dengan judul Pengaruh Pengalaman Belanja Online dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Ulang di Aplikasi TikTok Shop. Penulis Sylvia Dwiyati, Sri Astuti, Kamalia Savitri. Diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol 7, tahun publikasi 2023. Latar belakang, internet adalah teknologi yang menghubungkan individu tanpa batas jarak dan telah menjadi kebutuhan esensial di era modern. Pada Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 205 juta orang atau 73,7% dari total populasi, meningkat dari 203 juta pada tahun sebelumnya. Pengguna internet terus berkembang pesat terutama dalam satu dekade terakhir, dari hanya 39,6 juta pengguna pada 2012. Internet tidak hanya digunakan untuk komunikasi dan informasi, tetapi juga mendukung pemasaran termasuk transaksi online melalui e-commerce, melibatkan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang memungkinkan transaksi elektronik barang dan jasa. Salah satunya TikTok yang diluncurkan oleh ByteDance pada 2016 adalah platform media sosial berbasis video pendek yang populer di kalangan remaja di dewasa muda. Fenomena yang diteliti, pengaruh pengalaman belanja online dan kepercayaan terhadap minat beli ulang pada aplikasi TikTok Shop. Manfaat penelitian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam bidang digital marketing saat ini. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen. Kedua, strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, pengembangan aplikasi e-commerce.
Yang keempat, tren perkembangan media sosial dan e-commerce. 5. Pengaruh terhadap keputusan pembelian. Adapun yang jurnal sudah tercantum di bawah ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.